Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat ini kita sedang dihadapkan pada sebuah musibah besar, yakninya pandemi global COVID-19 atau virus corona. Virus corona ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Di samping dapat merusak kesehatan kita, juga bisa menyebabkan kematian. Selain itu, dampak dari virus corona ini juga pada sektor-sektor kehidupan lainnya. Dengan adanya pembatasan sosial, maka pergerakan manusia dibatasi. Aktivitas belajar juga dialihkan ke rumah, termasuk aktivitas kerja juga dialihkan ke rumah. Menyikapi hal ini, tentu kita sebagai seorang muslim menyesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam Islam telah ada ketetapan bagaimana sikap kita dalam menghadapi suatu wabah atau suatu musibah. Di antara langkah-langkah yang kita lakukan sebagai seorang muslim adalah yang pertama adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, berzikir dan berdoa kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini, semuanya itu adalah kehendak Allah. Baik itu kehidupan, kematian, rezeki, musibah dan sebagainya. Semua itu adalah atas kehendak Allah dan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabur ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Artinya musibah apapun yang kita hadapi hari ini, semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita kuatkan iman dan keyakinan kita. Yang kedua yang perlu kita sikapi adalah bahwa Allah menurunkan ujian kepada kita itu adalah untuk mengokohkan keimanan kita. Seseorang tidaklah dikatakan beriman kalau ia hanya mengucapkan aku telah beriman kepada Allah, dan tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum diuji oleh Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayatsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftinun. Apakah manusia itu mengira bahwa ia dibiarkan mengatakan aku telah beriman sementara dia tidak diuji lagi? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ujian yang kita hadapi hari ini adalah pandemi COVID-19 atau virus corona. Kemudian dalam mengokohkan keimanan kita, kita harus yakin bahwa Allah menimpakan musibah kepada kita, Allah memberikan ujian kepada kita pada hakikatnya sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu kecuali sesuai dengan kesanggupanmu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
perlunya kita mengokohkan keimanan kita supaya kita jangan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Apakah itu dalam bentuk kita berputus asa dari rahmat Allah, bersedih, ya, ketakutan yang berlebihan, semuanya itu ya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Yang kedua, setelah kita memperkuat keimanan diri kita adalah berikhtiar, melakukan usaha atau tindakan dalam rangka pencegahan agar wabah corona ini tidak menular kepada kita, atau dalam artian wabah COVID corona ini ya bisa putus mata rantainya dan tidak menyebar kepada masyarakat yang lainnya. Berikhtiar adalah berusaha dengan mengoptimalkan kemampuan diri kita untuk melakukan suatu tindakan pencegahan. Salah satu tujuan syariat Islam itu adalah melindungi jiwa atau nyawa seseorang, melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebaran virus corona ini, termasuk salah satu usaha untuk melindungi jiwa kita. Dan ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Islam mengharuskan umatnya untuk berikhtiar. Islam mewajibkan umatnya untuk merubah suatu keadaan dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri akan merubah nasibnya. Ini berarti bahwa melakukan tindakan untuk merubah suatu keadaan adalah kewajiban bagi orang Islam atau orang yang beriman. Adapun di antara ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau memutuskan mata rantai COVID ini agar tidak ya menular kepada kita, kepada keluarga kita atau kepada lingkungan kita adalah yang pertama, menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Ajaran Islam sangat menjunjung kebersihan. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ikhtiar selanjutnya, memakan makanan yang halal lagi baik untuk menjaga imunitas tubuh kita. Selanjutnya, kita pedomani aturan-aturan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mewanti-wanti agar kita mencegah penularan dari virus ini. Di antaranya adalah dengan berdiam diri di rumah, menggunakan masker kalau keluar rumah, dan menjaga diri atau membatasi diri ya untuk tidak melakukan perkumpulan ataupun kerumunan yang melibatkan banyak orang. Yang mana ketiga hal tadi bertujuan agar kita ya menghindari dari terkena dari wabah virus corona ini. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah, afdalnya beribadah yang bagus itu adalah secara berjamaah, dilakukan di masjid atau di musala. Tapi untuk kondisi kita hari ini, karena kita berada di lingkungan yang telah terpapar wabah COVID corona, maka untuk sementara kita ikuti, kita taati fatwa ulama untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Begitu pula dengan kewajiban ibadah salat Jumat bagi laki-laki ya diganti dengan pelaksanaan salat zuhur juga di rumah. Dan nanti pun ketika Ramadan kan untuk pelaksanaan ibadah tarawih dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya kita laksanakan di rumah.
Sekali lagi, ini adalah dalam rangka ikhtiar kita untuk mengantisipasi penyebaran dari COVID-19 atau virus corona ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, selanjutnya setelah kita melakukan ikhtiar zahir dalam bentuk usaha mandiri yang kita lakukan, maka selanjutnya kita sempurnakan dengan ikhtiar batin dalam bentuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia, kita memiliki banyak kekurangan dan memiliki kemampuan yang terbatas. Makanya Allah menyuruh kita untuk berdoa, memohon kepada Allah. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, memohonlah, memintahlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Dengan melaksanakan doa atau ikhtiar batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu saja berharap bahwa Allah akan mengabulkan doa kita agar apa yang kita inginkan terhindar dari penyebaran COVID-19 atau virus corona ini dapat terwujud dengan baik. Mari kita berikhtiar, bersinergi bersama-sama, baik itu secara individual, keluarga ataupun masyarakat serta pemerintah, agar dengan ikhtiar yang kita lakukan tersebut kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Terakhir, segala bentuk ikhtiar kita tadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Fa iza azamta fatawakkallah wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan ikhtiar dan doa kita sehingga kita terhindar dari virus corona, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga lingkungan tempat tinggal kita. Hadirin yang berbahagia, demikian tausiah kita, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.